sih kita di sini bakalan ngobrol bareng, saling sharing, siapa tahu bisa untuk saling menguatkan juga. Sebelum mulai, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Nah, tahap yang pertama itu ada tahap pembentukan. Di mana tahap pembentukan adalah tahap awal yang berfungsi untuk membentuk tiap individu dalam konseling kelompok yang siap mengembangkan dinamika kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Pada tahap ini yaitu pengenalan dan perlibatan awal pada antara anggota kelompok yang menjadi dasar pembentukan dinamika kelompok pada sesi konseling. Tahap ini juga mencakup pengkondisian suasana supaya konseling kelompok ini terjadi dengan tentram, nyaman, aktif. Dimulai dari aku, perkenalkan, nama aku Kuroto Aini. Di sesi ini aku bakal nemenin kalian ngobrol, dengerin cerita kalian. Di sesi ini aku bakal nemenin kalian ngobrol dan dengerin cerita kalian. Jadi kalian santai aja ya. Kalau boleh tahu, satu-satu dari kalian nanti kita perkenalkan dulu diri, terus ekspresikan apa yang sedang kalian alami saat ini ya. Boleh dari peralihan atau storming adalah fase kedua dalam proses konseling kelompok. Setelah tahap pembentukan, pada tahap ini anggota mulai menunjukkan sikap dan karakter aslinya, serta mulai mengungkapkan pendapat, perasaan, bahkan kenyamanan yang sebelumnya ditahan. Biasanya mulai muncul ketegangan, konflik, perbedaan pendapat, kecanggungan, atau bahkan sikap defensif, baik terhadap sesama anggota kelompok maupun terhadap fasilitator atau konselor. Beberapa anggota mungkin merasa bingung terhadap tujuan kelompok, tidak yakin dengan metode yang digunakan, atau merasa tidak cocok dengan dinamika kelompok. Namun, konflik dari ketegangan pada tahap ini adalah hal yang normal dan penting karena dari sinilah proses pembelajaran dan pertumbuhan kelompok dimulai. boleh dari mbaknya? Nama aku Meta, ekspresi aktif. Karena aku tuh lagi sebel aja gitu, ada masalah, aku terus sabar. Baik, terima kasih mbak. Aku Alfi, ekspresi yang aku pilih karena aku lagi ceria aja sih, padahal hati enggak. Oke, baik, terima kasih mbaknya. Dari kalian? Aku nama Zia, ekspresi yang aku pilih itu kayak duar gitu, karena di kepala tuh pusing gitu, karena dikejar deadline banyak banget. Oke, baik. Terima kasih ya semuanya. Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, aku bakal ngasih kalian link biar kita tuh nyaman satu sama lain. Terus juga nanti kita tuh enak untuk sharing-sharing sebelumnya. Aku bakal kirim linknya ke kalian satu-satu. Terus tolong diisi ya. Silahkan dibuka HP-nya terlebih dahulu. Apakah sudah? Udah, Baik, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan atau tidak setuju? cukup. Baik, terima kasih. Kita masuk ke sesi utama ya. Sekarang kalian tahu nggak sih apa itu? Sekarang kita masuk ke sesi utama ya. Sesi kali ini kita tahap kegiatan inti adalah tahap di mana pokok utama konseling berlangsung. Konselor berperan sebagai fasilitator, motivator, dan bagian dari lingkungan pembelajaran yang memfasilitasi konseling aktif mengolah informasi. Unsur kegiatan ini meliputi interaktif atau komunikasi dua arah, inspiratif mendorong kreativitas dan inovasi, menyenangkan, menantang, memotivasi, memberi kesempatan prakarsa, mendorong kreativitas dan kemandirian konseling. Dalam konseling kelompok, tahap kegiatan ini adalah saat anggota kelompok membahas masalah pribadi yang perlu mendapat bantuan. Klien mengungkapkan masalah, memilih masalah yang akan dibahas dan secara bersama.
membahas masalah tersebut melalui diskusi, tanya jawab, dan pengalaman. Klien yang masalahnya dibahas diberi kesempatan merespon masukan dari anggota lainnya. Kita akan membahas masalah stres. Kalian tahu nggak sih apa itu stres? Baik, saya akan menjelaskan sedikit apa itu stres. Jadi, stres itu normal ya teman-teman. Semua orang pasti ngalamin. Tapi kadang kita suka, bingung gimana sih cara untuk menanggapi stres itu? Boleh nggak kalian ngasih tahu satu sama lain apa yang membuat belakangan ini kalian itu stres? Dari Mbak Meta, boleh? Kalau aku ngerasa nggak didengar banget sama orang rumah, jadi makin dipendam. Silakan Mbak Meta. Ngerasa nggak didengar, jadi tuh aku makin dipendam sendiri aja. Oke, baik. Aku dengar kamu bilang lebih sering dipendam ya. Pasti itu capek banget ya Mbak. Baik. Mbak Jia, silahkan. Aku ngerasa karena akhir-akhir ini banyak uas yang berdekatan, jadi kayak dikejar deadline aja gitu, jadi itu ngerasa otaknya aduh buru-buru gitu. Iya. Terlalu Ada lagi? stres, iya, Ada capek otaknya. Baik. Pasti itu berat banget Pasti itu berat banget apalagi kalau merasa sendirian ya jadinya. Pasti. Dan terakhir Mbak, Kalau aku sih dianggap males ya sama orang rumah gitu. Padahal aku merasa kayak berempat. baik. Berarti kadang orang lihat tuh dari luarnya aja ya, padahal belum tahu kita dalam seperti apa. Iya. Dari yang kalian tadi ceritain, aku bisa lihat kalian sebenarnya udah kuat bertahan sejauh ini. Tapi teman-teman, stres itu perlu diatur, terus juga biar nggak numpuk dan nggak meledak sendirian. Kita bahas yuk, biasanya kalian ngelakuin apa aja sih kalau misalkan lagi stres gitu? Mbak Api, boleh? Kalau aku sih biasanya keluar rumah ya, kayak ngopi di kafe atau jalan-jalan terus kayak ke alam gitu sih. Oh, enak banget ya Mbak, jalan-jalan kayak gitu sendirian atau Sama teman sih biasanya. sama teman kayak healing gitu ya? Iya. Ya baik, terima kasih Mbak Dia. Aku biasanya pertama kalau ada masalah, biasanya pertama nangis. Iya. Aku biasanya nonton drakor. Terus kan udah tau banyak tugas, tapi tugasnya nggak dikerjain, tapi malah ngerjain yang lain gitu, kayak bersih-bersih kamar, ngelakuin apapun, tapi nggak menyelesaikan tugas itu gitu. Baik, berarti kayak mengalihkan Iya. gitu ya, biar nggak terlalu kepikiran sama stresnya. Mbak Meta, Kalau aku sih biasanya kayak nangis, terus juga malas interaksi sama orang-orang, jadi lebih ke diem aja sendiri, malas buat ngobrol sama orang. berarti Mbak Meta kayak sifat itu kayak silent treatment gitu ya. Oke, baik, terima kasih semuanya. Sebenarnya kalian tahu nggak sih coping itu apa? Nah, coping itu sebenarnya mudah, bukan masalah yang sulit, bukan masalah yang besar. Padahal cuman kayak sesimpel tarik napas yang dalam juga itu udah buat bantu kita kayak makin sedikit menghilangkan stres. Nah, kita coba bareng-bareng ya. Tapi ada metodenya. Jadi coping yang di sini pernapasan dalam itu ada 4, 7 sampai 8. 4 detik untuk menarik napas, 7 detik untuk menahan napas, dan 8 detik untuk membuangnya secara perlahan. Mari kita coba ya. 1, 2, 3. 4 detik, tahan selama 7 detik, buangkan secara perlahan. Selama 8 detik. Sekali lagi ya. Tarik napas, tahan, buangkan secara perlahan. Baik, terima kasih. Gimana rasanya? Aku jadi lebih naik, Mbak? lebih fresh, lebih plong. Oke, terima kasih untuk sesi hari ini. Pada tahap pengakhiran dalam konseling, di mana si konselor dan klien itu mengevaluasi pencapaian tujuan konseling serta merangkum perubahan positif yang telah terjadi. Nah, pada tahap ini, konselor itu memberikan penguatan terhadap kemampuan klien dan mempersiapkan pengakhiran hubungan secara sehat. Konselor juga membahas kemungkinan perasaan yang muncul setelah konseling berakhir dan memberikan informasi tentang sumber dukungan lanjutan jika diperlukan. Pada tahap ini juga
tahap pengakhiran harus dilakukan secara bertahap, memberi kesempatan klien mengekspresikan perasaannya, dan memastikan kesiapan klien untuk melanjutkan hidup secara mandiri dengan bekal yang telah diperoleh selama proses konseling ini. Ini kita selesai sampai di sini. Makasih banyak ya teman-teman udah terbuka untuk hari ini. Aku senang banget kalian bisa saling support. Baik, terima kasih. Dari sesi kita hari ini, apa yang kalian dapat atau kalian rasain sih? Boleh untuk satu kata atau satu kalimat yang mengutarakan perasaan atau enggak yang kalian rasain dari hari ini. Boleh dari Mbak Jah? Jadi lega aja ternyata aku nggak sendirian. Mbak Api lebih plong aja sih. Kasih. Mbak Aku lebih ringan aja. Ya oke, terima kasih banyak ya teman-teman sudah terbuka untuk hari ini. Aku senang banget kalian bisa saling support. Kalau mau lanjut cerita atau butuh teman ngobrol, aku selalu terbuka. Untuk sesi hari ini selesai ya, tapi proses kita masih berjalan. Sampai ketemu di sesi selanjutnya ya. Jangan lupa minum air putih dan jangan terlalu keras sama diri kalian sendiri. Aku Kurotu minta maaf jika mana ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, hati-hati di jalannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Udah.